Kembali lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim memberikan jawaban atas penghinaan Muslim terhadap kekristenan, dan lebih daripada itu sebagai bentuk pertanggungjawaban iman, karena kita harus memberikan pertanggungjawaban dengan lemah lembut kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban. Menanggapi videonya Ustadz Wafi ini kepo juga dengan Sofiatul supaya Sofiatul ditangkap. Itu kalau kamu model begitu ya nggak bisa, Gus Wafi. Ini videonya dan tanggapan langsung dari Sofiatul. Al-Mayat ini kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Bisa ketemu menangkap saya? Menangkap Ali loh, sudah berkali-kali. And you can Jadi Gus Wafi mau memerintahkan semua umat Islam untuk menangkap Sofiatul. Sofiatul sekarang sudah open camp, sudah buka muka, kelihatan sekarang ini. Nah begitulah, dan dia bilang betina, katanya betina, tangkap betina satu ini, Sofiatul katanya, Sofiatul maksudnya. Inilah model penghinaan Muslim sejak zaman Nabi. Menghina wanita itu memanggilnya sebagai betina. Kata betina itu kan untuk hewan. Betina satu ini katanya. Jadi Sofiatul dikatakan betina oleh Gus Wafi, seperti saya ingat dengan kata-kata Aisyah, sungguh kalian menganggap kami kaum wanita sebagai al-kalba, sebagai kalbu, al-kalbu, guk-guk. Kalau masalah ketertarikan lelaki kepada wanita wajar, sesuatu alami. Salah satu faktor utama ketertarikan tersebut adalah, ya apalagi kalau bukan bersenggama, dan itu berlaku bagi semua laki-laki, dan saya pun tidak terkecuali. Seks adalah bagian dari hidup alami kita, bahkan terbawa dari semenjak kita lahir, tanpa kita bisa memilih ataupun menolak ketertarikan itu. Laki-laki tertarik dengan wanita, wanita tertarik dengan laki-laki. Tetapi apa kata Aisyah, bagaimana perlakuan Nabi dan para sahabatnya terhadap wanita? Sungguh memalukan, sampai Aisyah mengatakan, engkau memperlakukan kami wanita seperti guk-guk. Kenapa? Nabi itu kapan saja dia mau tidur sama wanita yang bukan istrinya, terserah dia. Di dalam Quran surah ke-33 ayat 50, engkau boleh saja mengawini anak-anak perempuan dari saudara ibumu, anak-anak perempuan dari saudara bapakmu, dari bla bla bla, udah berapa ini, dan kamu boleh menggauli wanita yang menyerahkan diri kepada engkau. Ini khusus untuk Nabi. Itulah sebabnya Aisyah berkata, kok ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki untuk ditiduri? Zaman itu saudara-saudara nggak perlu hotel, nggak perlu di bawah pohon jadi. Nah wanita itu membuka roknya, membuka kemaluannya di hadapan Nabi di bawah pohon. Aisyah itu melihat sendiri. Itu sebabnya hadis tadi sangat terkenal, di mana Aisyah berkata, kalian memperlakukan kami wanita seperti guk-guk, katanya. Tetapi jika hanya seks dipakai alasan untuk menyembah Allah, untuk mengekin orang demi surga, sebuah alasan yang penuh pesta lendir
maka yang mengajarkannya demikian adalah syaitan, iblis, jin. Mustahil pencipta langit dan bumi mengajar seperti itu. Jika seks itu melecehkan anak kecil, mengambil keuntungan dari kaum yang lebih lemah seperti wanita melalui pemerkosaan, perbudakan, berarti kita sedang mengalami kekacauan etika atas diri kita sendiri sebagai manusia. Gus Wafi, hati-hati Anda ngomong ya. Dan saya ambil ini karena saya mau membela kalimat Anda yang salah mengatakan betina satu ini tangkap, hukum seberat-beratnya. Sementara kamu, saudara Gus Wafi, Anda tidak akan mampu berdebat dengan Sofiatul. Nggak bisa kamu. Somad, Adi Hidayat, semua ulama nggak bisa berdebat dengan Sofiatul. Masalah urusan agama. Udah jago semua orang Kristen. Orang Kristen jagoan berdebat. Jadi bagaimana sebuah agama yang memerangi etika yang rusak seperti itu menjadi sulit karena mereka menjunjung tinggi etika rusak seperti itu. Dijunjung tinggi oleh pesantren-pesantren dan dibenarkan oleh sebuah hukum yang diwahyukan oleh Tuhan, yang dipanggil Allah dari sebuah kitab suci dengan seorang nabi. Dan kita tidak sedang pengikut nabi, tetapi pendiri Islam. Nabi Arab itu sendiri yang perlu kita hakimi. Tangkap. Yang ditangkap itu nabimu. Tangkap, gali kuburnya kalau sudah meninggal. Gali kuburnya, ambil itu. Supaya dipampang. Ini. Malah air kencingnya yang dihormatin. Air kencing dihormatin. Air kencingnya, keringatnya diceritakan, konyolnya minta ampun. Saudara, saya tidak memperolok siapapun, walaupun saya akui beberapa bagiannya terkesan lucu, tetapi itu untuk mempelajari dan menelaah berbagai sudut pandang dan berkaitan dengan antara seks dan ajaran ini, dan bagaimana seks selalu dijadikan dasar untuk memotivasi pengikutnya dengan iming-iming masuk surga yang penuh dengan pesta abadi sebagai pahalanya. Sekarang saya tanya Gus Wafi, di surga nanti ada celana dalam nggak? Gus Wafi, kalau kamu bisa jawab, ya kalau bisa jawab ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa juga. Nggak usah terlalu kepo, bikin sayembara. Tangkap Saifuddin Ibrahim, keluarkan dana sebesar-besarnya. MUI sudah mengeluarkan uang 30M untuk menangkap saya. Dia kasih polisi supaya bisa menangkap pendeta Saifuddin Ibrahim. Tetapi apa yang terjadi? Emang bisa merayu pemerintah Amerika ini? Kamu kasih uang untuk supaya Saifuddin Ibrahim dideportasi. Apalagi ini lagi musim deportasi. Nggak bisa saya dideportasi. Nggak akan bisa saya dideportasi. Dan nggak akan ada polisi yang berani nangkap saya di Amerika. Lain kalau saya ada di Malaysia mungkin ya. Di Malaysia mungkin saya bisa lah ditangkap. Ataupun saya ada di Singapura. Walaupun Anda bisa menangkap sekalipun, saya ya tetap ongkang-ongkang kaki, saya tetap jalan-jalan di Singapura.
Taiwan, Hong Kong, nggak bisa. Misalnya pendeta Saifuddin Ibrahim lagi berlibur di Singapura, datang polisi mencari, lalu merantai saya. Nggak bisa dirantai. Saya punya kekebalan hukum karena Amerika telah memberikan saya approval of my asylum. Sudah disetujui. Dan kalau saya sudah disetujui seperti itu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim. Gimana Gus Bafi? Masih penasaran? Ingin menangkap Sofiatul? Sofiatul ada di dekat saya. Ada, kapan saja saya telepon. Kita ketemu. Kamu tidak akan bisa. Jadi, kalau saya dianggap menghina gitu, itu MUI itu sudah kapok gitu, ngasih uang kepada polisi, Saifuddin Ibrahim tidak bisa ketangkap. Ya polisi yang makan uang MUI, lu digoblok-goblokin sama polisi. Jangan, ini nih, salib ini yang membuat Saifuddin Ibrahim tidak bisa ditangkap. Maka doanya, sembunyikan aku di balik salibmu Tuhan. Aku berserah kepadamu, Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Saya tetap akan memberitakan Injil, saya akan khutbah, saya lebih-lebih memberikan jawaban kepada setiap pernyataan sesat dari seorang nabi sesat. Tuhan Yesus memberkati.